Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah kedatangan tamu Pak Lurah Ketileng, Hilman Setiaji. Sekarang udah di Ketileng nih. Sudah di Ketileng, alhamdulillah. Kalau dulu masih jadi Seklur Karangasem, sering berkunjung ke kantor. Sekarang belum nih. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Kang Pram. Alhamdulillah sehat walafiat fi aunillah. Alhamdulillah. Sahabat Philip Online mungkin udah ngelihat nih di sini banyak banget produk-produk makanan. Apa nih? Bukan lagi jualan atau gimana nih? Tapi emang dijual juga sih gitu. Dijual juga. Nah, ini dijual juga berarti kan ada produk UMKM dari Kelurahan Ketileng. Jadi apa nih programnya, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati juga Kang Pram, yang alhamdulillah sudah bertemu dengan saya kan begitu ya, sudah sekian lama kan begitu. Sekian lama. Sahabat Philip Online dimanapun, bapak-bapak, saudara, saudari, sahabat dan dulur-dulur saya semua yang berada di manapun, insya Allah kita juga dalam keadaan sehat walafiat fi aunillah. Kang Pram kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya mohon maaf, saya Hilman Setiaji. Sepertinya mungkin sudah kenal ya Kang Pram ya? Kenal tuh. Kalau di Cilegon udah terkenal. Saya Hilman Setiaji, kebetulan alhamdulillah kemarin diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 4 bulan hari ini berada di Ketileng. Menjadi Lurah Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini saya berkunjung sebetulnya di Philip Online yang kepunyaannya Kang Hasidi kan begitu, pimpinannya, dan sama Kang Pram. Alhamdulillah Kang Pram, kami akan menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian Philip Online, sahabat Philip Online dimanapun berada, kaitan bahwa program hari ini kami dipercaya oleh pemerintah Kota Cilegon lewat PKK Kota Cilegon yang diketuai oleh Ibu Wali Kota Cilegon, Ibu Heni. Kemarin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan juara pertama di tingkat Kota Cilegon. Itu apa sih namanya? UP2K. Apa tuh UP2K? Apa itu UP2K, saudara-saudara sekalian atau sahabat Philip Online? UP2K itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga. Gitu, agar ada stabilitas perekonomian di masyarakat atau pendapatan keluarga itu agar bisa ditopang dengan keberadaannya UMKM yang hari ini coba kita bersama-sama berada di tengah-tengah kita kan begitu. Nah, kaitan dengan UP2K itu alhamdulillah kemarin di tingkat provinsi mendapatkan 3 besar. 3 besar. Berarti masih tetap penilaian. Masih tetap penilaian. Nah, ini penilaian akhir untuk bagaimana cek lokasi keberadaannya UMKM sejauh mana, kemudian UP2K itu bisa berdampak positif kepada pendapatan keluarga atau tidak. Insya Allah di pertengahan Oktober akan ada penilaian cek lokasi. Kemarin kita Zoom meeting, kemudian kan mekanisme lomba ini kan berbagai macam kriteria. Dari administrasi. Ya, pertama administratif dulu dikumpulkan, kemudian dengan dengan bukti-bukti fisik, baik itu misalnya dokumentasi, kemudian produknya ada apa tidak. Setelah itu masuk 5 besar. Dan setelah 5 besar, kemudian Zoom meeting kemarin. Setelah Zoom meeting sama dengan proses penilaian, dan alhamdulillah kita masuk kepada 3 besar. Semoga saja bersama dengan Philip Online bisa untuk memasarkan juga kan begitu ya. Jadi kita ada simbiosis mutualisme lah kan begitu Kang Pram. Jadi saling menguntungkan dan saling memberikan sebuah asas kebermanfaatan. Coba Pak Lurah datang di sini bersama dengan Kang Pram untuk bagaimana memasarkan produk-produk yang ada UMKM di Kelurahan Ketileng. Berarti ini semua produksi ibu-ibu di Ketileng? Produksi ibu-ibu Ketileng, home industry nih Kang. Home industry. Kalau Pak Lurah itu menyebutnya dengan kata SUKET. Apa tuh SUKET? Sentra UMKM Ketileng. Waduh, ada sentralnya. Berarti serius banget nih untuk mengembangkan UMKM di Insya Ketileng. Allah. Makanya kemarin
Ibu Sekda, terus berkoordinasi dan kemudian memberikan arahan, bimbingan, pembinaan lewat Pak Bu Camat sama Pak Camat yang memberikan support kepada kita, dan kita juga diberikan support terhadap Pak Wali Kota. Apalagi kan Pak Wali Kota hari ini konsen bener nih sama dengan yang namanya UMKM. UMKM karena salah satu program untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi. Nah, jadi begitu. Jadi UMKM ini sebagai daripada topangan lah kan begitu, menopang perekonomian keluarga agar peningkatan ekonomi keluarga ini meningkat pasca COVID-19. Nah, itu peningkatan ekonomi. Itu yang pertama Kang ya. Oh, ada lagi. Ada lagi. Yang kedua kita juga di depan kantor kelurahan itu Kang Pram, itu nanti akan ada buka wisata kuliner. Wah. Wisata kuliner Suket itu, sentra UMKM Ketileng. Semua produk-produk Ketileng, bahkan ada, kalau yang sudah sentrik kemana-mana itu ada 4. Pertama Abdillah Jaya dengan bolu kubuknya nih. Ini itu bolu kubuk. Biasanya kan kalau kita temuin itu saat Lebaran ya. Betul. Ada gipang, ada kubuk. Gitu. Ini Abdillah Jaya salah satu daripada produk UMKM yang cukup terkenal kan begitu ya di Kota Cilegon. Bahkan sekarang sudah memprovinsi Banten nih. Begitu. Abdillah Jaya dengan bolu kubuknya, kemudian. Bentar. Ini kan bolu kubuk ya, bolu kubuk makanan tradisional. Betul. Tapi sekarang dikemasnya lebih modern. Betul. Di samping lebih modern, tetapi ini ada dengan mokap namanya. Apa tuh mokap? Tepung terigu mokap yang memang ini kandungan seratnya cukup banyak gitu kan. Wah, itu jadi serat. Di sini ada, kalau ini original, ada original dan ada mokap namanya. Jadi kalau mokap ini sangat bisa dikonsumsi, sangat enak sekali dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang diet nih. Waduh. Betul. Oh, berarti aman nih. Aman buat ngopi sore ini. Dan aman pula buat anak-anak sama orang tua. Karena ini kandungannya seratnya cukup banyak. Ini salah satu Abdillah Jaya. Kemudian ada Kartika Barka. Nah, ini apa? Keripik, ada keripik, ada emping, ada gipang gandol namanya kan. Ada berbagai macam. Nah, kemudian ini sirup. Ada bukan. Ini namanya hair clean Kak. Hair clean. Tempat ini apa, pembersih. Pembersih. Ini baik sabun, kemudian di hair clean ini banyak produknya juga Kang. Ada hand sanitizer, kemudian ada kayak semacam pembersih keramik, pembersih kamar mandi. Nah, ini juga semua ada di Kelurahan Ketileng. Berarti bukan hanya produk makanan saja. UMKM, bahkan ini buat mencuci ya. Betul. Nah, kemudian terakhir ini Ziuke. Ziuke namanya. Ziuke. Berbagai macam roti, rasanya segala macam ada semua. Ada semua di Kelurahan Ketileng. Ini semua masih home industry. Nah, kerjasama dengan pemerintah daerah, alhamdulillah sudah dilakukan. Melalui apa nih? Pertama, melalui koperasi. Koperasi, pelatihan, bagaimana pelatihan pengemasan produk, bagaimana untuk memproduksinya, higienis atau tidaknya, alatnya juga. Alhamdulillah kita diberikan bantuan oleh pemerintah daerah lewat koperasi. Ada kompor gas, kemudian vakum sealer. Oh, vakum sealer itu buat ini ya? Pengemasan. Gitu. Kemudian pelatihan tidak saja di produknya, tetapi bagaimana manajemennya, pemasarannya. Nah, itu tuh Kang Pram. Nah, kemudian kita juga sama dengan slogannya Pak Wali Kota hari ini. Apa nih? Cilegon baru, modern dan bermartabat. Dari mananya? Modernnya Kang. Oke. Modernnya apa? Ini semua itu tidak dijual hanya di dalam kios tidak, tetapi lewat Gojek. Oke. Gitu ada platform. Ada beli platformnya. online. Betul, ada online-nya. Jadi kan ini juga sudah memasarkan bagaimana slogan Pak Wali Kota Pak Eldi Agustian, Cilegon modern. Nah, gitu kan. Berarti bisa ya pesan tuh mulai GoFood apa? Boleh. Gak apa-apa lah. Dan alhamdulillah legalisasinya pun juga sudah jelaskan. Jangan khawatir sahabat Wilp Online dimanapun berada, jangan khawatir untuk mengkonsumsi ini. Kan sudah ada legalisasinya. Baik itu dari Dinas Kesehatan, kemudian sertifikat halal. Ini udah halal nih. Insya Allah. Udah ada logo halal. Insya Allah. Kemudian juga tenaga-tenaganya juga sudah terampil. Karena sudah komunikasi aktif dengan Dinas Koperasi. Ada berapa? Kalau untuk UMKM yang kemarin mendapatkan BPUM, yang bantuan yang kemarin BBM itu hampir kisaran 250.
Oh, banyak juga banyak sekali. Tetapi yang masuk pada binaan koperasi kisaran ada 40. Berarti 40 produk, 40 jenis. 40 jenis, bahkan satu produk kayak Kartika Barka ini kan hampir kisaran ada 8 atau 10 produk. Oh, produk. Ada bolo kuwuk ada 2. Ada 2 varian. Kemudian hair clean juga banyak. Yang tadi tuh ada hand sanitizer, ada hand soapnya, kemudian ada sabunnya, gitu kan. Jadi sangat bervariatif. Wah. Padahal yang saya tahu ya, Kelurahan Ketileng itu terkenal sama Lio Genteng. Betul Kang. Dulu memang Kelurahan Ketileng itu hampir persis sama dengan Kelurahan Karangasem. Karena itu produksinya produksi bata dan genteng. Karena hari ini Kang, alatnya apa namanya tanah liat segala macam udah habis Kang. Iya, udah banyak jadi perumahan. Sudah banyak jadi perumahan dan kemudian sangat sudah sampai ke apa namanya dalam Kang. Sampai ke jurang segala macam. Ini alatnya sudah tidak ada. Maka di dropping kadang dari Serang, dari Mancak, dari Ciamas. Nah, oleh karenanya kami Lurah Kelurahan Ketileng berpikir bersama-sama bagaimana masyarakat kita diberikan satu pelatihan, satu skill untuk bagaimana bisa meningkatkan produktivitas peningkatan keluarga. Gitu, itu keren banget nih. Jadi tidak hanya terfokus pada pekerjaan, tapi membuat atau menghasilkan pekerjaan itu sendiri. Inilah yang dinamakan inovasi, Kak. Inovasi. Sekarang tidak hanya jadi pegawai cita-citanya, tapi jadi pengusaha. Ya paling tidak tetap sebagai tupoksi saya sebagai pelayan masyarakat kan begitu. Kan Cilegon baru itu kata Pak Wali Kota itu bahwa kita jangan sampai pengen dilayani oleh masyarakat, tetapi sejatinya adalah ASN PNS yang diberikan amanah oleh Pak Wali Kota, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat coretan tanda tangan SK-nya Pak Wali Kota, kita harus menjadi pelayan masyarakat. Nah, kan begitu. Setelah menjadi pelayan masyarakat, insya Allah itu akan keberkahan, akan melimpah kemana-mana. Amin. Amin. Nah, ini kan sudah ada sertifikat halal, terus BPOM, sertifikat BPUM, kemudian BPM ada fasilitas dari Dinkesnya ada. Ada fasilitas yang diberikan atau apa ya? Dari pemerintahan? Oh, dari pemerintah. Iya, ada. Yaitu tadi. Contoh misalnya mohon maaf kan Kang Pram dan kemudian sahabat Philip Online dimanapun berada, ini perizinan semuanya ini gratis. Oh, gratis. Berarti Pak Lurah ini sebagai fasilitator. Pemerintah. Ya memang betul. Karena kan Lurah ini kan adalah abdi negara, pengejawantahan daripada pemerintah daerah. Bagaimana Lurah itu bisa menjabarkan slogan pemerintah Kota Cilegon yang dibawa kepemimpinan Pak Hel dengan Pak Samuji. Kan begitu, Cilegon baru, modern dan bermartabat. Ada program nih di kota, bagaimana bisa dijabarkan kepada masyarakat, bisa sampai ke masyarakat, maka Lurah ini yang berperan untuk memfasilitasi. Emang keren ini Lurah. Kan Pak Lurah yang saya tahu kan pergerakan mahasiswa pemuda juga dulu. Organisasi ya. Senior saya di organisasi. Jadi kalau untuk urusan ketemu sama masyarakat, kayaknya udah biasa. Dan untuk memanajemen yang seperti ini nih, yang belum biasa, begitu. Nah makanya Kang Pram, sahabat Philip Online dimanapun berada, insya Allah Oktober awal kita sendiri mempunyai wisata kuliner. Di depan kantor Percis ada wisata kuliner. Itu nanti produk-produk UMKM Kelurahan Ketileng akan dipasarkan semua. Semua ada tuh. Semua ada. Baik itu makanan atau makanan ringan seperti kayak begini, ini nanti dipasarkan. Tidak hanya untuk bagaimana peningkatan mutu perekonomian masyarakat Kelurahan Ketileng pasca Covid, tapi Pak Lurah nanti di sana ada satu panggung bebas, satu panggung umum untuk diberikan keleluasaan potensi diri masyarakat Kelurahan Ketileng, kemudian jati dirinya masyarakat Kelurahan Ketileng kita buka bersama-sama dan kita gratiskan, tidak sepeser pun untuk kita dipungut. Kan begitu. Nah, di situ tuh lahan UMKM ada untuk mengekspresikan diri di situ gitu. Ada pula. Tinggal nanti SDM di Ketileng ini nih, ayo dong ditingkatkan. Apalagi Ketileng ini termasuk di pusat kota sebenarnya. Pusat kota. Jadi ya sekarang beragam karena yang selain
ini apa genteng yang saya tahu juga biasanya produksi emping sama ceplis. Betul. Di sini juga ada nih ada, di Sartika Baraka ada emping ceplis, kemudian gipang segala macam. Jadi kan udah beragam nih. Jadi kalau Ketileng nggak hanya ketemu ceplis lagi, terus apa gipang lagi. Sekarang ada ziukinya, ada bolu kubuknya kan begitu. Nah, kalau habis makan-makan ini kan mau menyuci piring baru pakai Harklin. Nah, balik lagi tadi untuk ini kan sebuah inovasi luar biasa sih untuk UMKM dan akan dilombakan di tingkat provinsi Banten. Kalau untuk penilaiannya kapan? Kemarin sih setelah ada Zoom meeting kita masuk kepada 3 besar. Itu rencana di awal Oktober dari provinsi Banten itu tim jurinya akan turun ke kelurahan, melihat kenyataan langsung. Kan begitu, ada fakta autentiknya tidak gitu kan begitu. Nah kalau sudah ada penilaian dari provinsi ke kita, ya semoga saja karena kita itu tidak bohong-bohongan kan begitu, ada produk-produknya, semoga kita menjadi yang terbaik di provinsi Banten mewakili Kota Cilegon PKK-nya yang dipimpin oleh Ibu Heni sebagai Ibu Wali Kota Cilegon. Wah, luar biasa. Tetap nih berarti Ketileng ini harus menjadi sentra UMKM. Baik, itu. Jadi makanya kan kemarin juga kami atau Kelurahan Ketileng kemarin di lomba kelurahan tingkat Kota Cilegon, alhamdulillah terbaik menjadi 2. Terbaik kedua setelah Pabean. Setelah Pabean. Karena di Kelurahan Ketileng tidak ada wisata. Oh iya. Tidak ada wisata. Nah, dari hal-hal yang seperti itulah maka muncullah inovasi kita. Inovasi Pak Lurah, maka sekarang kita akan buka wisata kuliner Suket. Sentra UMKM Ketileng. Biar persaingannya cukup ketat kan begitu. Persaingan ketat dalam kebaikan kan. Iya. Luar biasa. Karena kan kalau ngelihat antara Pabean sama Ketileng, keduanya memiliki potensi yang berbeda. Betul. Kalau Pabean dari segi alam, bisa wisata. Betul. Kalau dari Ketileng wisata kulinernya gitu. Jadi supaya berimbang nih kan. Jadi kalau mau melihat pemandangan bisa ke Pabean. Di sana untuk pesan-pesannya di kita. Tapi lebih banyak milih makanan pastinya. Oke, terakhir nih Pak Lurah, statement closing apa yang bisa disampaikan? Baik, sahabat Philip Online dimanapun, sahabat Handetolan, saudara-saudara dan dulur-dulur dimanapun berada di Kota Cilegon, Kang Pram yang kami hormati pula, yang sudah mengundang Pak Lurah ke sini. Alhamdulillah saya juga bawa ke sini bawa produk-produk yang UMKM-nya jelas kan begitu. Ke depan insya Allah kita harus genjot terus untuk bagaimana Ketileng ini menjadi kota wisata kuliner. Karena dengan wisata kuliner inilah akan muncul sebuah peningkatan perekonomian masyarakat pasca Covid ini bisa menaik. Dan kalau sudah bisa naik peningkatan ekonominya, maka kita pun juga dengan sendirinya prestasi, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan pun juga bisa ditopang dengan perekonomian yang stabil. Begitu kira-kira. Alhamdulillah, semoga Kelurahan Ketileng bisa berkontribusi positif kepada pemerintah daerah kaitan dengan bagaimana produk UMKM bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Ketileng. Terima kasih Kang Pram. Sahabat Philip Online, terima kasih. Saya atas nama Ilman Setiaji. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ini untuk UMKM-nya Pak Lurah. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Lurah.